Happy New Year. Selamat tahun baru jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun berada. Kita bersyukur musim yang baru, tahun yang baru karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Amin. Mari kita bersyukur saudara. Ada tahun yang baru, mukjizat yang baru, semangat yang baru. Sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Mari kita terima dengan iman. Mari mulai bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan. Katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim yang baru Tuhan yang kami masuki, dengan mengucap syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya di hidup kami. Dan kami naikkan syukur kami Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ajar kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Nyatakan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Di setiap musim hidup kami Tuhan, ajar kami tetap bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Mari mulai angkat tangan-Mu, angkat hatimu dan menyembah dan bersyukur. Katakan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami, bahkan melupakan kami Tuhan. Sebab itu kami bawa tahun yang baru, musim yang baru. Kami mengangkat tangan, kami katakan pegang tangan kami, pegang hidup kami Tuhan.
Tuhan. Kami datang bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari datang menyembah dan bawa syukurmu di hadapannya. Karena kita boleh masuk tahun yang baru. Itu semua karena kemurahannya, semua karena keanugerahnya, kebaikannya. Haleluya Tuhan, Engkau tetap baik, tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan yang berjalan bersama kami. Haleluya, pengharapan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kami adalah orang-orang yang pasti diberkati. Sebab itu dalam hadirat-Mu Tuhan, kami angkat tangan, kami bersyukur, terima kasih buat tahun yang baru, buat musim yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak tahu hari esok, tapi kayak kami tahu hari esok Tuhan yang pegang. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Biar di dalam hadirat-Mu saat ini kami bersuka cita. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Yang diberkati, yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai buat Allah kita. Saudara, hidup kita bukan biasa saja, tapi hidup kita membawa mukjizatnya. Hey! Ada kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Mukjizat saudara, mari dengan semangat yang baru katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Nyatakan dengan iman, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Semuanya bersorak, come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Kau Alfa Omega, Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhanku luar biasa. Dan perbuatannya sungguh heran selama-lamanya. Dulu sekarang. Sambil angkat tanganmu katakan sekali lagi, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Hidup kita penuh mukjizat demi mukjizat.
baiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on, sing it out. Datanglah ke baitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. One more time. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Allah yang baik, amin. Kita mau rayakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Come on, give me praise. Tepuk tangan bagi Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan. Come on. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Come on, one more time, give your best. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, come on. Senang bisa bertemu saudara di awal 2021 ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 10 Januari 2021 tersedia online melalui YouTube channel NDC atau ndcministry.tv. Dan mulai Januari 2021,
Perjamuan kudus di ibadah online diadakan pada minggu kedua setiap bulannya. Bersamaan juga pada Minggu 10 Januari, NDC membuka ibadah onsite bertempat di NDC Central Park, NDC Living World, dan NDC Bewok. Ibadah onsite dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan kursi berjarak. Saudara yang ingin beribadah onsite wajib melakukan seat booking melalui aplikasi NDC untuk mendapatkan e-tiketnya. Tanpa e-tiket yang sah, saudara tidak dapat mengikuti ibadah onsite. Akses seat booking dibuka setiap Rabu untuk hari Minggu berikutnya. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kini juga dilengkapi dengan fitur Revive Talks bersama Pastor NDC setiap Selasa dan Kamis. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC. Youth Service setiap Sabtu pukul 16 diadakan secara online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night dan ibadah NDC Women minggu ini masih diliburkan. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silahkan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar, menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Hotline doa tersedia melalui WhatsApp chat di nomor 0811 188 992. Tetap terbuka bagi saudara yang ingin didoakan. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Dan akhirnya, jangan lupa untuk memfollow, like, dan subscribe berbagai sosial media NDC. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday! Mari kita mau datang bersama-sama kembali. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini, saudara. Mau berikan yang terbaik sebab Yesus adalah permata hati kita. Dia yang paling berharga dalam hidup kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu kita mau sama-sama nyatakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan bersama-sama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu
kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yes, Jesus. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, katakan bersama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Haleluya. Menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau, semangat hati kami, Yesus Tuhan. Kami sangatkan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hatimu nyatakan kasih-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Sama-sama sekali lagi angkat tanganmu. Nyatakan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Sungguh Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. We love you Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, di tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh beribadah. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah kami dan siap melawat setiap kami. Oleh karena itu kami membuka hati kami Tuhan. Untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dengan urapan yang baru. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan itu boleh berasal dari hati-Mu. Dan biar pengurapan yang sama turun buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah online hari ini. Tuhan melawat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali dapat menyapa saudara semua di awal tahun yang baru ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Saya percaya bahwa di tahun yang baru ini kita semua akan mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Saya berdoa di tahun yang baru ini membawa harapan yang baru bagi kita semua. Lupakan semua kegagalan di masa lalu dan song-song tahun yang baru dengan semangat yang baru. Karena saya percaya Tuhan menyediakan berkat yang baru bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, saudara, gereja kita NDC punya tema di bulan Januari ini. Temanya adalah New Season. Saya percaya bukan satu kebetulan, tapi ini adalah tema yang spesial yang Tuhan berikan bagi gereja kita. New Season, musim yang baru. Karena saya percaya ada satu pesan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kita hari ini. Mari bersama-sama kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Alkitab berkata untuk segala sesuatu ada musim dan waktunya. Berarti ada musim di mana kita bisa menikmati atau paling tidak belajar dari musim tersebut. Masa PSBB total sudah selesai saudara. Sekarang kita memasuki musim yang baru. Tapi bukan berarti kita kembali ke musim yang semula. Sebab coronavirus masih ada dan pandemi ini belum berakhir. Kita semua harus mulai menjalankan aktivitas kembali. Karena roda ekonomi harus terus berjalan. Sehingga musim yang baru ini disebut new normal atau kenormalan baru. Nah, saya percaya di musim yang baru ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin sebagian besar dari kita di tahun 2020 yang lalu berada di padang gurun. Kita berputar-putar dalam masalah dan pergumulan kita. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuka jalan dan memberi pertolongan bagi kita. Mungkin di tahun 2020 yang lalu, sebagian dari kita berada di padang belantara yang kering dan tandus. Kita mengalami kekeringan rohani dan juga kekurangan secara jasmani. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat sungai di padang belantara. Dia akan mengalirkan aliran sungai sukacita dan damai sejahtera. Ia akan menyegarkan jiwa kita. Serta membuat hidup kita mengalami berkat yang melimpah. Seperti aliran sungai yang meluap. Berapa banyak saudara yang percaya akan hal ini? Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini. Yang percaya bahwa saudara akan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Angkat tangan saudara. Meskipun saya tidak bisa melihat saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat. Dan memerintahkan malaikatnya untuk mencatat setiap nama saudara. Jadilah menurut imanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang percaya. Di musim yang baru ini. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan buat kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya di musim yang baru ini saudara. Akan ada hal-hal yang baru. Yang Tuhan berikan buat kita. Akan ada kesempatan yang baru dari Tuhan. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah New Season, New Opportunity. Musim baru, kesempatan baru. Saat ini kita melihat bahwa sudah ditemukan vaksin untuk mengobati virus corona. Bahkan di negara kita Indonesia, saat ini vaksin tersebut sudah ada saudara. Dan siap untuk diberikan kepada masyarakat. Hal ini tentu akan membawa perubahan pada ekonomi negara kita. Sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Nah, kita harus bisa melihat kesempatan itu saudara. Dan mempersiapkannya dengan baik. Efesus 5 ayat 16a, saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan,
Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Hari ini, ketika kita melihat kesempatan yang baru dari Tuhan, di musim yang baru ini, kita harus menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan di musim yang baru ini? Yang pertama, saudara, pray for guidance. Berdoa, mohon petunjuk. Kita perlu berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di musim yang baru ini? Jangan mengandalkan kekuatan atau kehebatan diri kita sendiri. Karena diri kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita bisa salah melangkah. Kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Tapi mari mulai berdoa. Mari mulai berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Seringkali apa yang kita pikir baik, ternyata endingnya atau ujungnya tidak baik. Mari mulai berdoa kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang berdoa dalam Mazmur 119 ayat 33a. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Kita berdoa dan mohon petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Dan jangan mengandalkan kekuatan atau kepintaran kita. Saya teringat kisah pada waktu Daud mengalahkan orang Filistin di lembah Refaim. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel, pasal yang kelima, ayat 22-25. 2 Samuel pasal 5 ayat 22-25, saya bacakan buat saudara. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Meskipun Daud adalah seorang pahlawan perang yang sudah banyak memenangkan pertempuran-pertempuran yang besar, tapi Daud tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri. Daud berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, Tuhan bukan hanya menjawab doa Daud, tapi Tuhan dengan detail memberitahu Daud apa yang harus Daud lakukan. Sehingga Daud akhirnya bisa mengalami kemenangan. Dia berhasil mengalahkan orang Filistin. Saat ini saudara, jika kita melihat sebuah peluang atau kesempatan yang baru, di musim yang baru ini, misalnya saudara mau mulai buka usaha atau bisnis yang baru, saudara mau mulai masuk ke tempat kerja yang baru, atau saudara mau mulai masuk universitas yang baru, mungkin juga saudara mau mulai masuk membentuk keluarga yang baru, mau menikah. Sekali lagi ini saya tujukan bukan buat orang yang sudah menikah saudara ya, tapi buat para single. Ketika saudara memasuki pernikahan, saudara sudah memasuki musim yang baru. Nah, jangan langsung gegabah bertindak sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri saudara. Tapi saudara mulai berdoa sama Tuhan. Jangan sekedar hanya ikut-ikutan tren. Oh, semua orang lakukan ini, maka saya lakukan itu juga. Tapi saudara mulai berdoa dan tanya sama Tuhan. Minta petunjuk dan hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan berkata, minta hikmat dari Tuhan. Ketika saudara butuh hikmat, minta sama Tuhan. Berdoa, minta petunjuk dan minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Apa yang harus saudara lakukan. Nah, salah satu tanda saudara bahwa itu petunjuk dari Tuhan, yaitu ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam hati kita. Mungkin saudara sering bertanya, bagaimana saya tahu jawaban Tuhan Pak? Saya mau katakan seringkali Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Kolose 3 ayat 15a dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan Kristus di dalam hatimu. Hendaklah setiap keputusan kita ditentukan oleh damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Saya teringat pada waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya punya latar belakang adalah seorang bisnismen saudara. Pada tahun 2013 ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Waktu itu saya jujur masih ragu saudara.
Dan saya nggak mau bertindak gegabah. Saya mau benar-benar yakin bahwa ini memang panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? 3 tahun saya bergumul, saya berdoa, saya berpuasa. Saya minta petunjuk dari Tuhan. Apakah yang harus saya lakukan? Karena ini suatu keputusan yang besar yang akan mengubah hidup saya. Dan ternyata saudara, berjalan waktu, Tuhan mulai berikan damai sejahtera dalam hati saya. Ketika saya akhirnya memutuskan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan berikan damai sejahtera di hati saya. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika saudara harus mengambil sebuah keputusan, lalu saudara mulai berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Saya percaya jawaban dari Tuhan adalah Tuhan mulai memberikan damai sejahtera di hati saudara. Nah ini yang pertama saudara, kita harus berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan kesempatan sebaik-baiknya di musim yang baru ini. Yang kedua, get the facts, cari tahu fakta-faktanya. Amsal 13 ayat 16 berkata, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Perhatikan kalimat, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Pada saat kita melihat sebuah kesempatan yang baru, lalu kemudian kita akan membuat sebuah keputusan, maka kita harus bertindak dengan pengetahuan sebelum mengambil keputusan tersebut. Yaitu dengan cara mencari tahu faktanya. Kita tidak bisa membuat keputusan hanya karena mengandalkan informasi dari satu pihak saja. Apalagi jika ternyata informasi yang kita miliki hanya sebatas pendapat atau perasaan perorangan saja tanpa didukung fakta yang lebih kuat. Untuk itu sebelum kita memutuskan sesuatu, ada baiknya kita mulai mengumpulkan semua fakta dan informasi yang berkaitan dengan keputusan yang kita buat. Dengan kelengkapan informasi dan fakta yang sudah bisa dipastikan kebenarannya, akan membantu kita mengurangi ketidakpastian dalam sebuah pilihan. Dengan begitu kita bisa membuat pilihan yang terbaik dari yang baik. Nah, apa yang perlu kita tahu sebelum mengambil keputusan? Saudara harus mulai calculate the cost, perhitungkan biayanya. Cost di sini bisa berupa uang, waktu, atau tenaga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang prinsip ini dalam Lukas 14 ayat 28-31. Mari kita mau buka dari kitab Lukas pasal 14 ayat 28-31. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Saudara, ini ada sebuah prinsip yang Tuhan berikan untuk kita mulai mencari faktanya, mulai menghitung biayanya. Calculate the cost. Hari ini saudara, ketika saudara melihat sebuah kesempatan atau peluang yang baru, maka jangan langsung mengambil keputusan saudara. Tapi saudara mulai cari tahu fakta-faktanya. Saudara mulai kumpulkan informasi yang berhubungan dengan kesempatan tersebut. Contohnya, jika saudara mau mulai bisnis yang baru, maka saudara harus mulai mengumpulkan fakta-fakta tentang bisnis tersebut. Misalnya ketika saudara mau buka bisnis restoran atau rumah makan, maka saudara harus mulai kumpulkan fakta-faktanya. Saudara mulai cari tahu faktanya, seperti berapa modal yang diperlukan, bagaimana mendapatkan bahan baku yang terbaik, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, berapa lama waktu break even point, dan lain-lain. Hitung biayanya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mulai usaha tersebut. Selain itu saudara, kita bisa juga belajar dari orang lain yang sudah expert atau yang punya pengalaman yang ada lebih dahulu dalam bisnis itu saudara. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara perlu bergaul dengan orang yang bijak, orang yang pintar. Saudara mulai tanya sama mereka. Mereka punya pengalaman dalam bidang tersebut. Dan saudara mulai belajar dari mereka. Saudara mulai kumpulkan fakta-faktanya. Saudara mulai belajar dari mereka sebelum saudara mengambil sebuah keputusan. Nah ini sesuatu hal yang penting saudara. Sehingga saudara akan tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah yang ketiga saudara. Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya di musim yang baru ini. Yang ketiga adalah prepare for problems. Bersiap untuk masalah. Dalam hidup ini, janganlah kita menjadi naif
dan berharap bahwa semuanya akan berjalan mulus dan baik-baik saja. Dan tidak pernah ada masalah. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, pasti kita akan menemui masalah. Hanya orang mati yang gak punya masalah, saudara. Bahkan sekarang kuburan pun banyak yang digusur, saudara. Ternyata orang mati pun punya bermasalah juga, saudara. Tapi selama kita masih hidup, kita pasti menemui masalah. Demikian juga ketika kita menerima kesempatan yang baru dari Tuhan. Tidak berarti bahwa semuanya akan mudah. Tidak berarti bahwa semuanya tidak ada masalah. Oleh sebab itu kita harus bersiap menghadapi masalah. Amsal 22 ayat yang ketiga. Saya mau bacakan dari terjemahan Living Bible, saudara. Dikatakan, a prudent man foresees the difficulties ahead and prepares for them. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Orang yang bijaksana memperkirakan kesulitan yang akan datang dan mempersiapkannya. Orang bodoh terus membabi buta dan menderita akibatnya. Perhatikan, dikatakan orang yang bijaksana. Dia memperkirakan kesulitan yang akan datang. Dengan kata lain, dia mempersiapkan masalah yang akan terjadi. Dan dia punya persiapan untuk menghadapi masalah tersebut, saudara. Ketika kita menerima kesempatan yang baru, di musim yang baru ini. Jangan hanya mempersiapkan yang bagusnya saja. Tapi kita juga mulai perhitungkan resikonya. Kita mulai perhitungkan bahayanya, saudara. Lalu kita juga harus prepare. Jika resiko itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya prinsip. Yang pertama adalah expect for the best and prepare for the worst. Mengharapkan yang terbaik dan mempersiapkan yang terburuk. Tentunya kita semua mengharapkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Itu bagus, saudara. Itu gak salah. Tapi gak boleh berhenti hanya sampai di situ saja. Tapi kita juga harus mulai mempersiapkan segala kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi dalam hidup kita. Ini adalah orang yang bijaksana, saudara. Orang yang berhikmat adalah dia mempersiapkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Prinsip yang kedua, expect more time and prepare more time. Harapkan lebih banyak waktu dan persiapkan lebih banyak waktu. Jangan berharap semuanya berhasil dalam waktu yang singkat, sesuai dengan yang kita mau. Tapi sebaiknya berikan waktu yang lebih dan mempersiapkan semua kemungkinan. Biasanya, saudara, orang muda itu maunya cepat, betul, saudara? Ya, dalam bisnis, dalam melakukan apapun maunya cepat, saudara. Cepat sukses, cepat berhasil, cepat balik modal dan sebagainya, saudara. Tapi kita harus mulai expect more time. Berikan waktu yang lebih. Dan persiapkan lebih banyak lagi waktu untuk menghadapinya. Karena seringkali apa yang kita perkirakan tidak langsung terjadi, saudara. Ya, tidak seperti yang kita mau. Tapi kita mulai mempersiapkan lebih banyak waktu. Contoh misalnya ketika saudara bisnis, saudara mau, dalam 6 bulan saya mau balik modal. Dan saudara nggak punya modal tambahan untuk menghadapi ketika ternyata belum terjadi balik modal, saudara. Nah, kita harus expect more time and prepare more time. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah prinsip yang ketiga. Face your fear and step out in faith. Hadapi ketakutan dan melangkah dengan iman. Mungkin kita sudah tahu problemnya apa. Mungkin kita sudah tahu apa yang harus menjadi persiapan kita, saudara. Tapi nggak semua kita tahu jawabannya, betul, saudara? Sebagai manusia kita sangat terbatas. Mungkin kita nggak tahu solusinya gimana. Lalu kita menjadi takut. Manusia menjadi takut karena ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, disinilah diperlukan step out in faith atau melangkah dengan iman. Terkadang tidak semua kesempatan yang baru itu langsung clear, langsung jelas, saudara. Mungkin hanya samar-samar saja. Tapi kita tidak boleh hanya diam dan menunggu saja. Karena jika demikian, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Tidak akan ada hasilnya, saudara. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Kalau kita hanya berdiam, menunggu sampai semua menjadi normal, kita nggak melakukan apa-apa, saudara, maka kita pun tidak akan menerima apa-apa. Tidak akan ada hasilnya, saudara. Kita nggak boleh hanya berdiam, tapi firman Tuhan mengajar kita untuk berani bertindak dan melangkah dengan iman. Sama seperti ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari rumah ayahnya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, saudara. Pada waktu itu Tuhan tidak berbicara dengan jelas kemana tujuannya. Tuhan hanya memanggil, hai Abraham, keluarlah dari tempat bapakmu.
Keluarlah dari rumah ayahmu. Tapi Tuhan gak pernah berbicara kemana tujuannya. Abraham gak tahu tujuannya kemana, saudara. Tapi perhatikan, Abraham tetap melangkah dengan iman. Abraham tetap keluar dari rumah bapaknya. Dan dia mulai melangkah dengan iman. Abraham memasuki new season, musim yang baru dalam kehidupannya. Ketika ia harus keluar dari rumah ayahnya. Tuhan membawa Abraham masuk ke dalam season yang baru. New season dan new opportunity, kesempatan yang baru. Supaya Abraham menjadi bangsa yang besar dan mengalami berkat Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan juga sedang membawa setiap kita masuk di new season. Dengan new opportunity, kesempatan yang baru yang akan mengubah hidup kita. Gunakan dengan baik kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Dengan cara berdoa, minta petunjuk dan hikmat dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Lalu saudara mulai cari tahu fakta-faktanya. Jangan gegabah, tapi mulai cari informasi dan faktanya. Lalu mulai buat perhitungan dan perencanaan yang baik dan matang. Bersiap menghadapi masalah. Jadilah orang yang bijaksana, yang mempersiapkan bukan hanya yang terbaik saja, tapi juga segala kemungkinan yang terburuk. Dan yang terakhir saudara, mulailah bertindak dengan iman. Melangkah dengan iman, maka kita akan mengalami berkat yang baru dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa kita hari ini. Kita percaya bahwa di musim yang baru ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan yang baru, yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Tapi kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu tanpa kita melakukan sesuatu, saudara. Mari hari ini kita mau datang pada Tuhan. Di dalam doa kita mulai minta petunjuk dari Tuhan. Kita mulai minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di musim yang baru ini? Karena ada begitu banyak kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus mulai melihat kesempatan itu dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Berdoa dan minta hikmat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mulai mencari tahu fakta-faktanya, saudara. Mulai kumpulkan semua informasi dan fakta yang diperlukan. Jangan bertindak gegabah, tapi mulai cari informasi. Mulai tanya kepada orang-orang yang ahli di bidang itu. Mulai belajar dari orang lain, saudara. Dan lalu saudara mulai untuk mempersiapkan setiap masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak selalu semua berjalan dengan mulus. Tidak selalu semua berjalan dengan baik-baik saja. Terkadang kita bisa menghadapi masalah. Tapi firman Tuhan berkata, orang bijak adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dia memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan dan mempersiapkannya. Mari kita mau terus belajar untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setiap kemungkinan yang terburuk yang terjadi. Bukan hanya yang bagus-bagus saja, tapi segala kemungkinan yang terburuk. Supaya kita siap menghadapinya dan kita tidak menjadi lemah. Dan yang terakhir saudara, mulai melangkah dengan iman. Mulai bertindak dengan iman. Jangan hanya diam, berpangku tangan saja. Tapi saudara mulai bertindak, mulai melangkah dengan iman. Ambil kesempatan itu. Dan mulai lakukan bagian saudara. Saya percaya Tuhan akan membuka jalan yang baru dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan memberikan berkat yang baru. Sesuatu yang baru yang terjadi dalam hidup saudara. Yang akan mengubah hidup saudara. Mari saudara yang percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa. Setiap saudara yang rindu mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka mengangkat tangan Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan. Bahwa di musim yang baru ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, biar mereka boleh melihat kesempatan itu. Dan menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga hidup mereka boleh berubah. Hidup mereka boleh mengalami Tuhan. Janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan. Dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan kuatkan setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kekuatan yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Dan kami akan percaya, kami akan melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Kami akan memasuki tahun yang baru di Tuhan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Inilah doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau vaksin sudah ditemukan. Dan kami percaya Tuhan, vaksin ini akan mengobati begitu banyak orang.
dan membawa kesembuhan bagi banyak orang. Biarlah Tuhan Indonesia boleh segera bangkit dari setiap keterpurukan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan mengalami Tuhan hal-hal yang baru dari Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja Tuhan juga akan mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Biar setiap kami boleh terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya Indonesia dalam hati-Mu. Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada, setiap aparat keamanan yang bertugas, jauhkan dari setiap perpecahan, dari setiap orang-orang yang punya niatan yang jahat. Biar Indonesia boleh tetap bersatu Tuhan, dan Indonesia boleh mengalami kedamaian dan kemakmuran, kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu saudara. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan diberkati bersama, kita katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you all.